FTP test ini untuk ngukur base power lu tuh berapa. Tikus percobaan kita. Aku pengennya sama Epi. Halo Indonesia, hari ini gue lagi bertamu ke rumahnya temen gue, ada di Jakarta Selatan, rumahnya Mas Epi. Jadi hari ini kita mau tes FTP. FTP itu singkatan dari Functional Threshold Power. Jadi kayak lu nahan power nanti ada dari berapa detik, terus berapa menit sampai maksimumnya 20 menit gitu. Nanti itu yang jadi base power lu. Kalau lu sepedahan, kalau lu main di limit powernya, lu akan cepet capek berapa lama, 30 detik, akan tahannya tuh berapa lama. Terus kalau lu mau threshold lama nahan gitu, 20 menit tuh main powernya di berapa. Jadi sebenarnya FTP test ini untuk ngukur base power lu tuh berapa. Nanti dari situ sesuaiin ke heart rate dan lain-lain gitu. Ada orang yang bilang FTP test itu ada yang enak di luar, maksudnya di jalan raya. Ada yang bilang enakan ngetesnya tuh di trainer gitu-gitu. Jadi kalau di luar itu ada yang bilang nggak terlalu akurat karena mungkin gara-gara ada angin, terus ada jalanan yang agak tanjakan sedikit, atau ada gangguan motor dan lain-lain gitu. Jadi hari ini kita tesnya di dalam ruangan di trainer. Ya nggak ada lain nggak bukan. Kalau misalnya bicara trainer, ahlinya ya Mas Epi ini gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung FTP test itu pentingnya buat apa, akan kemana aja, terus dan gimana caranya. Karena gue belum pernah tes sebelumnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Terus juga hari ini ada tamu juga yang spesial. Dia adalah founder dari Women Cycling Community, Tabita namanya. Tabita Sumendap ini Tebi Sumendap. Nah, Tebi Sumendap tuh Instagramnya seperti di bawah, langsung follow juga. Nah, Tebi ini yang akan jadi model kita. Maksudnya, jadi hari ini gue gak akan sepedahan. Hari ini gue cuman datang ke sini ngobrol-ngobrol, sekalian belajar FTP test itu gimana. Jadi yang akan tes FTP itu nanti si Tebi ini, teman kita juga gitu. Ya udah, gitu aja persiapannya. Semoga udah mateng si atlet kita. Ikutin aja terus videonya. Semeru 12. Selamat malam Mas. Malam. Ini dia coach kita nih. Weh, apa kabar Mas? Baik. Mas, jadi program hari ini kan kemarin Tebi udah cerita kalau memang waktu itu sempat sepedahan serius, habis itu sempat on off, habis itu sekarang mau naikin performance lagi nih. Nah itu sebelum semuanya dimulai, nanjak, endurance dan lain-lain, kalau menurut saran Mas Epi kan bagusnya tes FTP dulu. Nah FTP itu apa dan gimana Mas tesnya? Sebenarnya kalau Tebi ya, kalau subjeknya Tebi dari yang udah sepedahan sering, terus habis itu off-nya lama, terus mau istilahnya regain lagi, performance lagi atau lebih baik, ya kita lakukan FTP. Nah, latihan yang dasarnya adalah power gitu, atau watt. Nah nanti dengan latihan FTP ini atau tes FTP ini kita akan dapetin peak powernya si Tebi dalam kurun waktu 8-20 menit. Tergantung nanti tipe FTP-nya tipe tes FTP-nya apa yang dia mau gitu. Ada 8 menit dan ada 20 menit. Itu kita cek. Terus kegunaan FTP untuk dia balik ke performance yang Ke jalan yang benar atau ke performance yang dia mau atau yang dulu atau lebih bagus lagi, ya dia harus tes FTP. Dari situ dia bisa latihan dengan program-program yang base-nya FTP dia. Kita mau endurance, mau dia latihan sweet spot, VO2 max, terus mau latihan tempo, dan lain lah. Atau dia mau main nanjak. Nah, jadi kalau udah FTP kan udah tahu kita level 80%, 70%, 50%, atau mau over 100% ya kan, juga lebih akurat. Ya heart rate juga, cuman kalau udah kita bicara latihan dengan base power training lebih akurat ya. Sekarang di dunia atau di World Cycling juga
udah menggunakan metode itu. Oke. Nah, mendingan sekarang kita langsung kenalin dulu nih Mas. Boleh. Atlet kita, tikus percobaan kita. Tikus Iya. kelinci percobaan nih. Kelinci percobaan. Tep, gimana perasaannya mau dites? Gak tau deh, udah lama banget nggak FTP test. Udah lama banget nggak FTP test. Terakhir FTP test kalau nggak salah kayak berapa tahun lalu gitu ya. Cuman kayaknya rasanya kalau misalkan emang, kan aku kan emang pingin lebih performance-nya lebih improve lah. Jadi ya mau nggak mau harus go through FTP test, dan kebetulan aku pengennya sama Epi. Terus tiba-tiba on off itu gara-gara apa itu? Banyak ya slacknya, yang lain-lainnya juga kan, kita kan mau hobi, kadang-kadang emang lagi getol-getolnya. Mungkin nggak fokus dia kali. Itu yang bahaya. Iya, pokoknya waktu itu sempat ini banget, intuit banget. Terus waktu itu sempat lebih fokus ke triathlon juga. Setelah triathlon mungkin kecapean juga kali ya, latihan terlalu lama. Terus sempat berhenti. Sekarang sempat berhenti karena ngurusin komunitas. Terus sekarang decide untuk pingin perform lagi gitu, karena pandemi ini lebih pingin hirup udara segar. Jadi one way to go is to climb. Sedap. Enak. jadi stop cyclingnya bukannya misalkan cycling 100%, bukan stop gara-gara 80%-nya itu sosial media, 20% cycling Enggak. Nah, jadi hari ini akan dites tuh. Tesnya kira-kira berapa lama tuh Mas? Jangan lama-lama dong. Paling 35 menit. 35 menit Ya, kita ambil yang light aja. pemanasan sama cooling down termasuk Ya. tuh ya Mas? Nanti kita ngambil yang rem test light. Kalau untuk yang di bawah 60 kilo. Oke. Kilo itu 60 kilo apa namanya? Kilogram berat badan. Kilogram. Atau yang di bawah 60, atau memang yang baru main. Yang baru main. Bukan baru main NIB bisa, baru kembali mau tes. Kembali tes. Tapi misalkan yang orang yang udah berpengalaman sih enggak 30, dia ambil 40 menit. Mas, Jadi tapi maksudnya gue gak berpengalaman gitu. Berpengalaman, tapi kan ini kita mau ngeri. bertahap. Sabar dong. Oh, boleh juga kalau kelinci percobaan yang mau yang Enggak. Ya? Gimana? Masih Ali itu boleh sih. Waduh. Mas, tapi kok ada yang bilang FTP test itu lebih bagus di luar atau lebih bagus di dalam? Itu bagaimana Mas pertimbangannya? Kalau gue sih ya ngelihatnya, dia juga pernah nanya beberapa orang. Ada yang suka di luar, ada yang suka di Indoor. Tapi sebenarnya di indoor itu jauh lebih baik daripada di luar. Oh. Karena faktor environment aja. Lo di 30 menit atau 45 menit warming up, terus mulai dan cool down juga di luar pasti lebih enak kan. Misalkan di AK tuh sampai 20 menit atau enggak, ya kan? Jadi mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau akurat sih di indoor ya. Indoor. Menurut gue ya, karena lo nggak sibuk gonta-ganti gigi lo. Dan angin gitu-gitu ya Mas? Iya, itu pure power jadi. Pure power. Iya, pure power jadi lebih fokus aja, bener-bener mengkerucut ke wattnya gitu loh. Mungkin plus minus, tapi ya kalau gue pribadi sih Pure powernya di indoor. iya bisa juga. Cuman kan kalau kita di luar kan harus ambil yang gradientnya 3-4-5%. Oh, all the way itu Mas? Iya dong, bisa dong. Kayak RA tuh Oke. bisa. Cuman ya itulah, itu plus minus lah. Cuman indoor sih oke. Indoor juga sudah terbukti, outdoor sudah terbukti. Ya preference aja sih. Preference, oke. Oke, berarti kita langsung ke metode atau kita sudahkan sampai sini saja? Boleh aja sih. Kita langsung ke kelinci percobaan ini. Kelinci percobaan. Kalian kok underestimate gue banget. Ayo Mas, langsung jalan kita. Ya. Ini cadence-nya udah mulai naik nih. Terus. Ya, gitu ya. Ya. Ini dia. Warming up. Ini warming up-nya, cadence-nya harus berapa tuh Mas? Harus 100 lebih ya? Enggak, 30 detik.
Oh, ini buat 30 detik aja nih pemanasan. Ya, turun. Turunin. Ya, turunin. Nah, turunin ya. Stay di sini aja. Oh, stay 90-an. 95, 90. 95 sampai 100. Ini stay di sini ya. 3, 2, 1. Oke, naik. Ya. Oke, boleh. Ya, terus. Terus aja. Steady tap ya. Lagi dikit. Lagi dikit. Lagi. Terus. Ya. Terus. Dah, turun. Oh iya Pak, ini bagian belakangnya kata Mas Epi ada goyang-goyangnya. Kalau bouncing tadi gitu. Pedaling kontrolnya kurang bagus, masih harus. Dia kebanyakan tekan, bukannya narik. Harusnya kan tekan tarik kayak gini kan. Nanti ulangnya fokus aja. Oh iya, kalau narik pasti nempel ke itu ya. Makanya dia bouncing. Ada Wah. juga yang kedua juga, saya itu juga bisa dibilang core ya, core kita. Cuma dengan latihan paddling yang benar, ya kan, formasi yang benar paddlingnya. Tarik ini kayak orang yang second gitu kan, itu terbulat ya. Dorong, tarik, bagus tuh, ini bisa. Iya. Beda nggak? Oke, udah tap. Nah jadi ini sekarang ini sama tarik nih. TB udah sama tarik gosnya. Coba. Wow, udah mulai kepanasan dia. Sudah mulai kepanasan. Oke. Dengan FTP tadi yang lo kasih tau Tep, yang lo main DHA tadi antara 130 ke 150 yang heart rate lo itu bilang masih oke. Ini gue coba lo nggak reach target 200 ya. Coba. Nanti kalau dia stop, dia keluar ke otomatis ininya hasilnya berapa. Gak apa-apa. Ini per menit ini selama mungkin ada 12. Nanti dia keluar ini sendiri kok hasilnya. Apa mau dibuat 180 aja? 80 deh. 180 aja? Ya, Oke, nggak apa-apa. realistis dulu. Oke, realistis. 180 ya. Berapa jadinya? 180. Oke, kira-kira kayak gitu videonya. Yang penting kalau untuk tes FTP itu indoor dan outdoor kalian harus punya power meter namanya. Nah, nanti gua akan jelasin juga power meter itu apa. Jadi alat pengukuran sama power meter terus connect ke by komputernya. Biasanya kalau power meter itu udah ada cadence sensor. Terus kalau kalian beli by komputernya biasanya juga akan dapat heart rate gitu. Jadi itu yang untuk alat pengukurnya. Atau kalian bisa kalau kalian punya smart trainer bisa pakai smart trainer aja gitu. Tinggal pakai heart rate, smart trainer, nanti kelihatan powernya dan lain-lain. Terus download aplikasinya, langsung connect. Jadi bisa indoor, bisa outdoor. Kalau outdoor katanya Mas Epi juga kalau nanjak bisa juga tuh tes FTP gitu. Nah, gue juga baru tahu tesnya ternyata kayak gini, ada gradual gitu naik powernya. Sebenarnya jujur gue belum pernah juga tes FTP, akan segera tes juga FTP-nya. Nggak tahu sih berapa kira-kira. Cuman harusnya lebih bagus dari TB. Nggak deng. Jadi gitu aja videonya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga informasi ini berguna. Sehat selalu, bahagia selalu. Semeru 12.